Nah, ini buat teman-teman nih yang tertarik, di depan kita nih ada dua mobil X operasional PT dan kondisinya masih oke. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik mobil 60 juta untuk keluarga 7 seater. Nah, ini bawaan pabrikan nih, sudah bisa support Apple CarPlay nih guys. Terus untuk di bagian interior dashboard nih masih oke, plafon masih cukup. 50 jutaan, kalau memang tertarik langsung aja teman-teman ke Alto Lelang. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin B, dan ini di open di harga 65 juta rupiah. Kita coba sedikit screening. Ini adalah Suzuki New Carry pickup ya, tipe FD yang ACPS manual transmission, udah 1500 cc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Alto nih guys, di daerah Jakarta Barat. Dan kita akan coba ngecek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini nih di Balai Lelang Alto guys. Seperti apa unit-unitnya, jadi kita langsung akan coba screening aja. Ikutin aja terus video gue ini sampai selesai guys. Oke guys, ada mobil keluarga. Ini adalah Toyota Calya E 1200 cc manual transmission tahun 2016. Odometer sudah di 102 ribuan, pajak mati di November 2019. Catatannya atas nama PT. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin juga terkategori di C, di open di harga 68 juta rupiah. Kita coba screening nih guys. Ini adalah di bagian eksteriornya, Calya tipe E, velgnya bawaannya dari pabrikannya sudah OEM ya. Dengan kondisi ban sih kurang lebih 50%-an. Eksteriornya agak sedikit kusam aja, butuh dicuci dan dipoles lagi. Belum ada fog lamp, tapi headlamp sih masih cukup-cukup aja. Nat-natnya masih terkategori cukup aja nih. Nah, dibilang presisi ya masih presisi juga. Cangkang spion di bagian sebelah kanannya sudah nggak ada, harus cari gantiannya. Lanjut kita cek di sisi bagian belakangnya. Belum ada spoiler tambahan, wiper masih ada 2 titik sensor parkir ya di bagian belakang. Stop lamp sih masih oke, hanya catnya aja ini agak kusam nih guys. Oke, langsung aja kita cek di bagian interiornya. Interiornya sudah mengandalkan two tone color ya. Di bagian dashboardnya ini warna agak gelap, grey gelap atau hitam, dan campur coklat juga warna gelap. Door trim juga masih oke, jok juga masih oke, ini bawaan pabrikannya. Di bagian plafon juga masih cukup, head unit masih bawaan pabrikannya double din ya. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik mobil 60 juta untuk keluarga 7 seater. Nah, ini nih. Ini adalah Toyota Calya tipe E 1200 cc manual transmission tahun 2016. Ini di open di harga 68 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Alto Lelang guys. Berikutnya kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Etios ya. Ini adalah Toyota Etios tipe E 1200 cc manual transmission nih guys, tahun 2013. Odometernya di 103 ribuan. Pajaknya mati di bulan Januari 2020. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin C, cuman elektrikalnya masih ke kondisi B nih guys. Ini di open di harga 58 juta rupiah, masih termasuk worth it nih. Kita langsung coba screening aja. Untuk di bagian eksteriornya sih headlampnya sudah gantian ya, sudah mengandalkan Pro G. Lalu di bagian fog lampnya sudah ditambahkan dengan LED Eagle Eye seperti itu. Sudah ada tambahan body kit lagi, side skirt dan macam-macam nih guys. Di bagian velg nih sudah gantian dengan kondisi ban sayang kurang lebih sekitar 40-30% nih guys. Side skirtnya sudah agak terpasang kurang rapi ya. Di bagian bawahnya nih sudah ada beberapa kropos nih guys. Nah, ini kropos yang harus di repair body lagi. Jadi sayang banget nih sudah ada body kropos. Nah, ini kalau kita cek di sisi bagian belakang, stop lamp masih oke ya, cuman body kitnya masih terpasang dengan cukup lah kalau menurut gua. Muffler belakang sudah gantian dan ini kondisinya sih cukup-cukup aja kalau menurut gua. Nah, ini kalau kita intip di bagian interiornya nih masih cukup apik ya, sudah ada pergantian dari sarung joknya warna coklat muda sama coklat tua, jadi oke banget. Kayaknya tampilannya elegan, sudah ada list-list dari boot panelnya juga nih. Lalu di bagian plafon masih oke, head unit sudah monitor double din, dan kondisi di bagian interior nih cukup apik sih kalau menurut gua nih. Oke, ini buat teman-teman nih yang tertarik, ada Etios. Toyota Etios E manual transmission tahun 2013. Ini di open di 58 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Alto Lelang guys.
Oke, kita mengarah sedikit ke belakang nih guys. Ada mobil keluarga 60 jutaan. Ini ada Cross ya, kita cek aja. Ini Datsun Cross 1200 cc CVT automatic ya, warnanya kuning metalik. Di sini tahun 2018. Odometer masih 29 ribuan guys. Pajak mati di Juni 2020. Eksteriornya masih B, interior B, mesin B, elektrikalnya juga katanya masih B nih guys. Ini diopen cuma 68 juta rupiah. Coba kita screening nih. Di bagian eksteriornya aja sih masih cukup oke. Headlamp, fog lamp masih oke. Ada beberapa baretan kasar pemakaian aja di bagian bumper kiri dan juga di bagian lips bagian kiri bawah. Kalau kita cek di bagian velgnya, ini masih OEM dari bawaan Datsun. Kondisi bannya kurang lebih masih 60%-an. Bagian sisi-sisinya sih masih cukup oke, termasuk di bagian cupnya, shadnya masih oke ya. Ada baret-baret pemakaian ya wajar di sini, tapi nut masih presisi. Bagian atas juga masih oke. Kaca film pun juga masih terpasang cukup rapi, belum ada yang rusak nih guys. Nah, kalau kita cek di sisi bagian belakang, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, spoiler sama wiper bawaan masih ada, dan ini kondisinya sih masih cukup oke ya. Nah, ini adalah di bagian interior, joknya masih trim bawaan pabrik, ini ada 7-seater ya, terus head unit bawaan pabrikan nih, sudah bisa support Apple CarPlay nih guys. Terus untuk di bagian interior dashboard ini masih oke, plafon masih cukup, dan ini interior masih terkategori cukup apik nih guys. Nah, ini nih buat teman-teman yang tertarik mobil keluarga 60 jutaan. Di depan kita nih ada Datsun Cross 1200 cc CVT automatic transmission tahun 2018. Dan ini rencana di open di harga 68 juta rupiah nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Alto Lelang. Oke guys, ada mobil compact lagi di depan kita 50 jutaan, langsung kita screening. Di depan kita nih ada Mitsubishi Mirage GL manual transmission tahun 2013. Odometer sudah di 126 ribuan, pajak mati di November 2018 kemarin. Eksterior masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan elektrikalnya masih terkategori di B nih guys. Di open di harga 57 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya nih warna abu-abu dan masih cukup sih kalau menurut gua, walaupun ada beberapa bagian panel yang kusam ya. Velgnya nih masih OEM dari bawaan Mitsubishi-nya. Kondisi ban kurang lebih 50%-an. Untuk di bagian sisi sebelah kirinya natatnya masih terkategori cukup presisi. Kaca filmnya ini agak gelap ya, 80%-an. Nanti adalah kondisi di bagian belakang. Stop lamp sih masih cukup oke ya. Ada beberapa kusam nih. Ini di bagian belakang sudah defogger, belum ada tambahan spoiler tapi wiper masih oke. PR berikutnya yang ada di sini adalah di bagian kaca nih guys. Ini kacanya sudah retak dan ini retaknya di bagian luar. Ya, ini harus diganti nih. Jadi agak panjang nih retaknya. Jadi kalau teman-teman tertarik nih harus langsung cek aja dulu nih guys. Nah, ini kita langsung cek di bagian sisi interior. Interior head unit masih bawaan pabrikan, joknya trim bawaan pabrik. Lalu untuk di bagian dashboard sama door trim masih oke, termasuk di bagian plafon. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada mobil 50 jutaan. Ini adalah Mitsubishi Mirage GL manual transmission tahun 2013. Di open rencananya di 57 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Alto Lelang guys. Oke guys, ada mobil niaga nih di depan kita. Kita langsung coba screening aja. Ini adalah Suzuki New Carry ya, pickup FD AC PS nih guys, manual transmission warna hitam tahun 2020. Odometer masih di 16 ribuan. Sayang nota pajak nggak ada, cuman catatan di sini masa STNK-nya diceknya di bulan 2 2022. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior masih B, mesin B, electrical juga masih B. Ini di open lumayan nih guys, 70 juta rupiah. Kondisinya sih masih cukup worth it sih kalau menurut gua. AC PS. Nah, ini adalah di bagian eksteriornya, platnya F ya di sini. Headlamp masih oke. Ini di bagian bodinya sih masih oke. Kondisi bannya nih masih cukup apik sih kalau menurut gue, sekitar 60-70%. Velgnya juga masih velg kaleng bawaan pabrikan. Agak sedikit kusam aja karena lama kejemur dan kena hujan, tapi kondisi sih masih oke. Baret-baret pemakaian wajar nih. Hanya ada sedikit-sedikit penyok-penyok kecil lah, tapi ya karat-karatnya juga kecil seperti ini nih karena memang kegesek-gesek. Nah, ini adalah kondisi di bagian sisi belakangnya. Stop lamp masih oke. Terus di bagian pintunya atau pintu decknya ini masih cukup baik juga sih. Jadi masih berfungsi dengan baik nih. Belum ada penyok-penyok, belum ada bekas nabrak. Nah, ini di bagian interiornya nih sudah AC dan sudah power steering. Head unitnya juga sudah dapat ya di situ bawaan pabrikannya. Untuk di bagian jok ya kusam sedikit aja sih. Di bagian plafon masih oke, door trim oke, dashboard oke, setir juga masih oke nih karena memang masih 16.000 odometernya. Nah, ini buat teman-teman nih yang tertarik nih nyari pick up untuk operasional. Ini ada nih guys, cukup worth it harganya. Ini adalah Suzuki New Carry pick up ya, tipe FD yang AC PS manual transmission, udah 1500 cc. Ini tahun 2020, odometer masih di 16 ribuan. Ini di open di 70 juta rupiah guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih buruan, jangan sampai kelewatan. Langsung cek di Alto Lelang.
Oke guys, buat temen-temen nih yang lagi nyari mobil keluarga, di depan kita nih ada Toyota Sienta. Ini yang tipe V ya, automatic transmission 1500 cc. Ada yang warna hitam dan juga warna orange metallic. Tahunnya sama, 2016. Odometernya yang oranye ini sudah di 106 ribuan, yang hitam di 82 ribuan. Eksteriornya sama-sama C, interior C, mesin terkategori B, electrical juga masih sama-sama di B. Pajaknya yang warna orange mati di Januari 2021, hitam ini Januari 2022. Keduanya sama-sama atas nama PT dan ini di opennya sama di 143 juta rupiah. Cuma nanti kita screening aja dulu untuk di bagian eksteriornya. Masing-masing sih karena atas nama PT ya, ini bekas operasional PT ya, terbilang cukup ya. Catnya juga masih oke, butuh cuci lagi dan poles. Headlamp dan fog lamp ini masih cukup baik. Dua-duanya 2016 tipe V, sudah two tone color di bagian velgnya. Kondisi ban sama nih ya, rata-rata sekitar 50-60%. Nah kalau di bagian yang orange metallic, fender sebelah kiri ini ada beberapa baret-baret, cuman banyak noda-noda aja yang butuh dicuci lagi. Nut-nutnya masih terbilang presisi. Kalau untuk di bagian belakang yang orange nih ada baret kasar ya, dan bagian mika stop lampnya juga ada yang retak, dan ini juga ada 2 titik sensor parkir di belakang, jadi butuh di repair body lagi. Agak kusam juga nih di bagian belakangnya, kayaknya pernah di repaint dan pernah di repair nih guys. Nah ini kalau kita cek yang hitam langsung nih, kalau yang hitam depan masih oke, nut-nutnya juga cukup presisi. Nah di bagian belakangnya, backdoornya ini ada sedikit penyok aja dan baretan kasar, termasuk nih agak sedikit retak nih di bagian stop lampnya guys, dan sudah ngenumbun, tapi ya masih cukup minor sih kalau menurut gua. Oke, keduanya interiornya sama ya guys, ada two tone color di bagian door trimnya warna hitam dan juga dominan putih. Dashboardnya juga ada list silvernya, tapi warnanya warna dark grey. Dua-duanya juga sudah monitor double din, head unitnya terus masih oke nih di bagian interiornya, walaupun ex operasional PT ya. Nah ini buat teman-teman nih yang tertarik, di depan kita nih ada 2 mobil ex operasional PT dan kondisinya masih oke. Di depan kita nih ada Toyota Sienta tipe V automatic transmission tahun 2016 nih guys. Ini yang satu warna hitam dan yang satu warna orange. Dan ini masing-masing sama di opennya di harga 143 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Alto Lelang guys. Oke, kita ngarah ke agak tengah-tengah sedikit. Ini ada mobil van guys. Di depan kita nih ada Nissan Evalia. Ini yang tipe XV 1500 cc automatic transmission tahun 2014 nih guys. Odometer di 81 ribuan. Pajak mati di Agustus 2020 kemarin, dan ini eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin B, dan ini di open di harga 65 juta rupiah. Kita coba sedikit screening. Ini kalau di bagian eksteriornya sih masih terbilang cukup apik ya, walaupun warna putihnya agak sedikit kusam aja. Velg masih OEM dari buah Nissan dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40%-an. Headlamp sih masih terkategori cukup. Untuk di ban belakang sebelah kiri ini adalah ban yang spare tire ya, jadi ban OEM-nya masih ada di dalam. Nutnya masih oke, ada beberapa baretan kasar di bumper belakang sebelah kiri guys. Nah ini adalah kondisi di bagian belakang, stop lamp masih cukup sih menurut gua. Terus untuk di bagian belakang 2 titik sensor parkir, belum ada tambahan spoiler, wiper masih ada, dan belum defogger nih untuk kaca belakang si van ini. Tapi agak sedikit kusam di bagian backdoor, walaupun kondisinya sih masih cukup minor ya. Nah ini adalah di bagian interiornya guys. Untuk di bagian interior joknya ini fabrik ya, bukan kulit. Terus di bagian door trim ini two tone color warna dark grey sama warna coklat muda ya. Lalu di bagian dashboard masih oke. Head unit sudah monitor double din. Sudah ada rear entertain. Terus di bagian plafon sih agak sedikit kusam aja. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Alto Lelang guys. Nah ini buat teman-teman yang lagi nyari van, di depan kita nih ada Nissan Evalia XV ya, automatic transmission tahun 2014. Ini di open di harga 65 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Alto Lelang guys. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Alto Lelang pada siang kali ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video gini, ada informasi tentang Alto Lelang lebih lengkap lagi, biar teman-teman bisa langsung cek di websitenya untuk jadwal lelangnya dan juga unit-unit apa aja yang akan dilelang lebih update lagi ya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.